Çeşitli Ali Ağa. Qasem kemudian memberikan pesannya kepada Ali. Ali aku ingin kamu membuatnya mati perlahan. Buatlah dia menderita sampai dia memohon untuk mati. Ali pun mematuhi perintah Qasem. Emredersiniz sultanım. Sultanım, Kita beralih kepada Humasa. Di sana terlihat barang-barang Humasa yang telah di-packing. Bulbul pun berkata, Sultana, aku harap kamu tetap tinggal. Mengapa kamu tidak memikirkan kembali keputusanmu? Humasa pun menjawab, tidak ada gunanya tetap tinggal di sini, Bulbul Aku kehilangan semua orang yang aku sayangi. Ibuku, Iskandar dan Zulfikar. Masih ada kenangan menyakitkan di sini. Kamu bisa ikut denganku jika kamu suka. Bulbul pun menjawab, maafkan aku Sultana, tapi aku tidak bisa. Humasa pun bertanya, apakah kamu akan pergi dan tinggal dengan Qasem Sultan? Bulbul pun mengangguk. Humasa pun hanya tersenyum. Ia tidak lagi menentang. Kembali kepada Qasem. Ia nampak sedang memakai gaun barunya yang berwarna biru. sultanım. Bulbul juga ada di sana. Bulbul berkata, Sultana, kita telah siap untuk presentasi Pangeran Murad. Qasem pun mengangguk. Bulbul lalu memberikan cincin hijau kepada Qasem. Qasem pun memakai cincin itu. Di barak, para pengkhianat yang menjadi komplotan Davud juga diadili dan akan dieksekusi dengan hukuman pancung. Di sana ada Mansur dan Kilindir yang melihat teman-teman mereka yang terlebih dahulu dihukum mati. Master lalu berkata kepada mereka berdua, kalian tidak akan mati dengan mudah seperti itu. Sebelum menyiksa mereka berdua, Master lalu berkata lagi, Qasem Sultan mengirimkan salamnya. Master lalu menyuruh prajuritnya beramai-ramai untuk memukul mereka berdua sampai mereka mati. Jadi mereka berdua akan merasakan penderitaan sebelum mereka mati. Beralih kepada Davud, ia pun masih dipukuli dan terlihat telinganya sudah dipotong juga. Ia benar-benar disiksa dan mengalami penderitaan. Ali kemudian mulai mengikat tali ke leher Davud, dan Davud akhirnya menghembuskan nafasnya. Sebagai informasi dari Wikipedia, Kara Davud Pasha, ia lahir pada tahun 1570. Ia meninggal pada tanggal 18 Januari 1623 di usianya yang 52 tahun. Dia dipecat pada tanggal 13 Juni 1622. Ia disiksa sampai kematiannya karena dia mengeksekusi Sultan Osman II tanpa konfirmasi dari Sultan Mustafa I. Alasan yang diduga dari eksekusi Davud adalah ketakutan Halime terhadap kerusuhan yang dihadapi putranya karena eksekusi Osman. Mengingat Sultan Osman yang telah dieksekusi secara tidak manusiawi oleh Davud, tentara menentang hal itu. Dan orang-orang yang termasuk dalam mendukung eksekusi Osman, mereka dieksekusi bersamanya pada tanggal 18 Januari 1623 dengan metode yang berbeda. Davud kemudian dimakamkan di Masjid Murad Pasha di Aksaray. Kalau ditarik garisnya, Sultan Osman meninggal pada tanggal 20 Mei 1622. Artinya hanya dalam 9 bulan, proses kematian Sultan Osman diusut, dan semua pengkhianat yang mengeksekusi Sultan Osman, semuanya dieksekusi. Di sisi lain, kita pun melihat Omer Effendi yang sedang mengukur pakaian untuknya. Tidak lama, seorang pria yang tinggi besar datang ke sana. Pria itu pun berkata, Qasem Sultan mengirimkan salamnya. Ia mengambil kain, kemudian menutup kepala Omer.
Pria itu pun lalu menusuk berkali-kali sampai Omer menghembuskan nafas terakhirnya. Pria itu lalu pergi begitu saja setelah membunuhnya. Kita kembali kepada Qasem. Ia berjalan dengan gontai. Jadi setiap perintahnya yang sudah dilaksanakan, maka akan kembali ke Sin Qasem. Di istana kekaisaran, Dilruba berjalan melewati harem. Di sana ada seorang selir yang berdiri sendirian. Sultanım. Wanita itu pun berbicara. Sultana. Dilruba pun berhenti dan berbalik. Wanita itu lalu berkata, Qasem Sultan mengirimkan salamnya. Dan inilah yang terjadi. Kösem Sultanımızın selamını getirdim. Ya, wanita itu menusuk Dilruba. Tidak ada siapapun yang peduli dengannya. Ia dibiarkan terkapar di sana. Menurut Wikipedia, tidak ada informasi tentang kematian Dilruba bagaimana. Namun diketahui bahwa dia meninggal di Istana Lama tidak lama setelah suaminya dieksekusi pada tahun 1623. Kembali lagi kepada Qasem. Ia pun akhirnya bertemu dengan putranya Murad. Mereka pun berjalan bersama. Kita beralih ke istana kekaisaran lagi. Halimah dan Sultan Mustafa pun terlihat sedang menikmati makanan mereka. Halimah kemudian minum, dan setelah minum ia merasakan sesuatu di tenggorokannya. Seorang wanita yang menjadi pelayannya kemudian memberikan sebuah hidangan kepada Halimah. Wanita itu pun berkata, Qasem Sultan mengirimkan salamnya. Kösem Sultanımızın selamını getirdim. Halimah tidak mengerti. Ia pun membuka penutup dari hidangan itu. Rupanya itu adalah botol racun yang sudah kosong. Halimah sangat terkejut. Ia melihat hidangan makanan yang ada di meja itu. Ia menyadari bahwa ia telah diracun.